Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa memberikan kita kebaikan dan keberkahan, menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kaifa halukum ya abai wa ummahati? Alhamdulillah bil khair. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Bil khair. Bagaimana kita mengungkapkan buku itu baru? Sahih. Al-kitabu jadidun. Nah, al-kitabu jadidun. Ini adalah buku. Buku itu baru. Nah, buku itu baru. Al-kitabu, ya sahih. Al-kitabu jadidun. Buku ada di atas meja. Al-kitabu alal maktabi. Nah, sahih. Al-kitabu alal maktabi. Beda enggak ketika kita mengatakan buku itu baru dan buku yang baru? Beda. Bagaimana kita mengatakan buku yang baru? Nah, sahih, kitabun jadidun atau al-kitabu al-jadidu. Al-jadidu. Beda apa beda, Bapak Ibu? Beda. Nah, bedanya adalah yang atas. Nah, kalau bawah buku yang baru. Nah, sahih, buku yang baru. Sudah bisa dirasa Ibu ya? Nah, kalau kita mengatakan al-kitabu jadidun, berarti susunannya sudah habis. Kalau al-kitabul al-jadidu, seakan-akan kita masih mengatakan buku saja, buku yang baru. Nah, buku yang baru. Buku yang baru itu kecil. Nah, al-kitabu al-jadidu shaghirun. Meskipun kontennya sama-sama dua kata ini, tapi beda. Nah, atau kitabun jadidun saja, belum utuh. Syukron ya abai wa ummati. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Madza naqul fil arabiyah, itu adalah kereta. Nah, sahih, dzalika itaron. Kereta itu cepat. Sari'on. Nah, al-qitaru. Nah, sari'un. Al-qitaru sari'un. Kereta yang cepat itu panjang. Tawilun. Nah, al-qitaru. Al-qitaru as-sari'u tawilun. Al-qitaru as-sari'u tawilun.
susunan dasarnya kereta ada di dalam stasiun. Mada fil Arabiyah. Al-qitaru fil mahaddati. Al-qitaru fil mahaddati. Kereta yang cepat itu ada di dalam stasiun. As-sari'u fil mahaddati. Nah, fil mahaddati. Nah, al-qitaru as-sari'u fil mahaddati. Dengan susunan dasarnya kereta itu ada di dalam stasiun. Al-qitaru fil mahaddati. Nah, syukran ya Umi. Badah ya Umi, kaifa haluk? Ya khair, alhamdulillah. Itu adalah pohon. Iya. Iya. Tilka syajaratun. Tilka syajaratun. Itu adalah pohon yang besar. Sahih. Tilka syajaratun kabiratun. Aslinya tilka syajaratun. Kalau kita mau tambahin yang besar, berarti tilka syajaratun kabiratun. Kalau pohon itu besar, rotun. Sahih. Asy-syajaratu kabiratun. Asy-syajaratu kabiratun. Syukran ya Umi. Asy-syajaratu. Iya, pakai tun. Asy-syajaratu kabiratun. Kenapa, Pak? Asy-syajaratu. Ini pohon itu. Seperti tadi, itu adalah pohon. Tilka syajaratun. Itu adalah pohon yang besar. Tilka syajaratun kabiratun. Berbeda ketika kita mengatakan pohon itu besar. Asy-syajaratu kabiratun. Nah, kan beda alif lam saja sudah bisa beda tujuan omongan. Badah ya Umi. Pohon ada di depan kantor. Kantor. Iya. Amamal maktabi. Nah, kantor boleh kita bilang maktab, boleh kita bilang diwan. Diwanun. Sudah pernah ya dulu ya? Diwan. Diwan boleh kita bilang. Bapak Ibu maunya maktab nggak apa-apa, boleh maktab. Kantor pohon ada di depan kantor. Susunan dasarnya asy-syajaratu amamal maktabi. Pohon yang besar itu ada di depan kantor ya Umi. Kal kabiratu amamad diwan. Amamad diwadi. Asy-syajaratu al-kabiratu amamad diwan. Amamal maktabi. Amamal maktabi. Kita balik polanya. Tentu Bapak Ibu masih ingat kalau pohon ada di depan kantor. Kalau di depan kantor ada pohon. Sahih. Amamal maktabi syajaratun. Kalau di depan di depan kantor ada pohon yang besar. Sahih. Syajaratun. Sahih. Kabiratun. Amamad diwani syajaratun kabiratun. Enggak pakai al. Ya, syajaratun kabiratun. Ini adalah ketika kita meskipun dua kata tapi sudah utuh ya, Bapak Ibu ya. Pohon itu besar. Berbeda ketika kita mengatakan pohon yang besar. Kalau pohon yang besar masih belum selesai.
karena isinya baru apa? Kemarin masih mengingat susunan yang ada isi unsur, tidak ada unsur fiilnya disebut susunan ismiyah, yang isinya mubtada dan khobar. Ketika kita mengatakan al-kitabu shogirun, mubtadanya yang mana Bapak Ibu? Al-kitabu. Tapi ketika kita mengatakan al-kitabu al-jadidu shogirun, mubtadanya, nah, buku yang baru itu kecil. Nah, khobarnya shogirun. Buku itu baru, mubtadanya al-kitabu, khobarnya jadidun. Nah, caranya seperti itu. Syukran ya Ummi. Badah ya Ummi, kaifa haluk? Kaifa haluk ya Abi? Bikhair, alhamdulillah. Anak laki-laki itu baik. Al-waladu ihun solihun. Nah, sahih. Al-waladu solihun. Anak laki-laki yang kecil itu baik. Al-waladu as-saghiru solihun. Nah, sahih. Al-waladu as-saghiru solihun. Susunan dasarnya al-waladu solihun. Anak laki-laki ada di atas kursi. Al-waladu, nah, al-kursiyyi, sahih. Al-waladu alal kursi. Anak laki-laki yang kecil itu ada di atas kursi. Itu alal kursiyyi. Nah, al-waladu as-saghiru alal kursiyyi. Al-waladu as-saghiru alal kursiyyi. Syukran ya Ummi. Cuma ba'dah nuwasil ila fi'al. Nah, kita masuk ke kata fi'al, kata kerja. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Madza fil arabiyyah, membaca. Nah, contohnya itu aja, bosan nggak apa-apa Bu? Enggak ya? Iya. Membaca, qira'a. Mudhari'nya yaqra'u, amrnya iqra'. Nah, tetapi yang paling penting Bapak Ibu sudah bisa membayangkan susunan yang ada unsur fi'il dan susunan yang tidak ada unsur fi'il. Membaca. Qira'a. Kalau Ahmad qira'a, kalau Fatimah qira'at. Anta qira'ta. Anti ti. Nah. Ana qara'tu. Nahnu qara'na. Madinya itu madiyah. Mudhari'nya yaqra'u. Kalau Ahmad yaqra'u. Kalau Fatimah yaqra'u. Sekian. Nah, kita ke mudhari'nya. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Alhamdulillah. Membaca, mudhari'nya yaqra'u. Kalau Ahmad yaqra'u. Kalau Fatimah taqra'u mudhari'. Anta mudhari'. Taqra'u mudhari'. Nah, ini memang mudhari' ini suka bingung mudhari' ini. Taqra'u. Anti taqra'ina. Ana aqra'u. Nah, kalau ana gampang. Nahnu. Nah, ana aqra'u, nahnu naqra'u. Madza naqul fil arabiyyah, mendengar. Sami'a. Mudhari'nya kayaknya harus kita seringkan mudhari' ya Ibu ya. Karena madinya kayaknya sudah menguasai sekali ya. Sudah paten. Sudah menguasai sekali. Mendengar yasma'u. Kalau Fatimah tasma'u. Anta tasma'u. Anti tasma'ina. Ana asma'u.
Nahnu nasma'u. Nasma'u. Taib, syukran ya Umi. Badah ya Abi, membaca yaqra'u mudhari' ya. Kita seringkan mudhari' saja biar terbiasa. Yasma'u. Yaqra'u. Kalau Ahmad membaca atau Ahmad sedang membaca, yaqra'u Ahmad. Sahih. Yaqra'u Ahmad. Lidahnya langsung makan sop kambing. Yaqra'u Ahmad. Penyataan dasarnya Ahmad membaca. Kalau Ahmad membaca Al-Quran, Yaqra'u Ahmadu Al-Qur'an. Sahih. Yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Ya Abi, kalau Ahmad baca apa? Maza. Hai. Maza? Maza Ahmadu. Maza? Maza? Maza yaqra'u Ahmad. Sahih. Maza yaqra'u Ahmad. Kalau kapan Ahmad membaca Al-Quran? Mata yaqra'u Ahmadu Al-Quran. Di mana Ahmad membaca Al-Quran? Aina. Ya. Aina yaqra'u Ahmadu Al-Qur'an. Sahih. Apakah Ahmad membaca Al-Quran setiap malam di rumahnya bersama ustazah? Hal? Ya. Dia apa? Ahmadu Al-Quran Al-Qur'ana di rumahnya. Ya, sahih. Bersama ibunya. Umihi. Sahih. Setiap malam. Kulla lailin. Kulla yaum. Kulla lail. Yaqra'u. Yaqra'u Ahmadu Al-Qur'ana di rumahnya, fi baitihi. Kalau kita mau mengatakan di dalam rumah ya fil baiti. Kalau kita mau di rumahnya berarti fi baitihi. Ma'a ummihi bersama ibunya. Ma'a ummihi. Kulla setiap malam. Kulla lailin. Kulla lailin. Ya abai wa umati, mengingatkan dhamir mutasil ini aslinya adalah hu, ya, aslinya hu. Menjadi karena sebelumnya kasroh. Sebelum ini nih. Jadi dia berkasroh bukan karena harful jar, enggak. Tidak ada urusan dia dengan harful jar. Karena pengucapan sebelumnya kasroh, jadi untuk mempermudah pengucapan menjadi fi baitihi, enggak fi baitihu. Nah, fi baitihu ma'a ummihi, hi ini kembali ke mana ini? Ke Ahmad. Nah, hu kembali ke Ahmad. Tamu laki-laki berarti baik kan baitikinya itu punya perempuan. Iya. Kalau misalkan Ahmad membaca Al-Quran di rumahmu misalkan. Fi bayi menjadi di rumahmu. Fi baitika tetap. Yang berubahnya baitnya saja. Fi baiti. Fi baiti. Kalau di depannya kasroh, berarti dia hinya juga kasroh. Iya. Nah, kan ini berlaku enggak di? Enggak. Yang berlaku hanya itu ya? Iya, yang kemarin huwa, hum sama hunna. Nah, kalau di rumah yang ini nggak berlaku. Nanti kalau ini berlaku, ini beda arti lagi ntar. Artinya anti, artinya ki. Kalau seperti di rumah mereka, mada fil arabiyah rumah.
baitun, rumah mereka. Baituhum. Nah, atau kalau perempuan baituhunna. Kalau di rumah mereka, berarti fi baiti mereka, Bapak Ibu. Fi baiti him. Nah, fi baitihim. Aslinya hum. Nah, aslinya memang hum kan sebagaimana ini dia mengikuti kasrohnya ini. Nah, menjadi fi baiti. Yang bisa fleksibel mengikuti sebelumnya hanya huwa, hum, sama hunna yang kita pelajari itu. Syukran ya Abi. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Mada naqul fil Arabiyah, belajar. Darosa. Nah, darosa yadrusu. Nah, darosa yadrusu. Mudhari'nya yadrusu. Kalau Fatimah tadrusu. Sahih. Anta tadrusu. Anti tadrusina. Ana adrusu. Anta nahnu adrusu. Kalau kamu belajar, misalkan ibu ngobrol sama seseorang anak laki, tadrusu. Nah, sahih, tadrusu. Kamu belajar apa? Sahih, madza tadrusu. Di mana kamu belajar hadis? Sahih. Kapan kamu belajar hadis? Nah, sahih, mata tadrusu al-hadisah. Apakah kamu belajar hadis setiap sore di dalam masjid bersama ustadz? Hal tadrusu al-hadisah kulla masain fil masjidi. Sahih, ma'al ustadzi. Nah, hal tadrusu al-hadisa kulla masain fil masjidi ma'al ustadzi. Ma'al ustadzi. Nah, mata syukran ya Umi. Fi'il kata kerja dasar sudah. Nah, suman wasil ila domir mutasil. Hanya sekedar kita sekedar kita melatih feeling kita. Kalau kita ngomongin Ahmad berarti bilang huwa. Kalau kita ngomongin Fatimah, iya. Kata sambungnya huwa adalah hu. Kata gantinya hiya, anta, ka, anti, ki. Nah, dulu kita mengatakan madza alal maktabi kitabun. Nah, yang kita menjawabnya pakai dhamir. Madza alal maktabi madza alal maktabi. Alal maktaba enak nggak? Kalau alal maktaba enak nggak didengarnya? Nggak enak. Alal maktabi. Nah, jadi meskipun kita nggak hafal Al-Quran ya Bapak Ibu ya. Ketika kita mendengar anak-anak membaca Al-Quran, salah harokat setelah hafujar kok ada fathah atau domah, itu telinga itu rasanya kayak ada yang masuk nih. Nah, alal maktabi. Nah, wa ilallahu atau wa ilallahi. Wa ilallahi. Nah, berarti alal maktabi. Madza alal maktabi. Nah, sahih. Kalau jawabnya pakai dhamir mutasil, alaihi. Nah, alaihi. Latihan kemarin. Pada latihan kemarin, madza alal maktabi. Madza alal maktabi, jawabnya kalau dulu kita belajar alal maktabi kitabun. Nah, sekarang kita sekedar melatih dhamir mutasil kita menjadi alaihi. Nah,
alaihi kitabun atau alaihi kolamun. Madza fil fasli, pakai domir. Madza fil fasli. Sahih. Atau pakai domir bagaimana? Fihi. Nah, madza fil fasli fihi saburatun. Nah, fihi saburatun. Syukran. Ba'dah ya abi, kaifa haluk ya abi? Alhamdulillah. Ya abi, madza amamas saburati? Sajar saburo amam. Kata gantinya ha amamaha. Sahih, amamaha maktabun. Sama seperti di bahasa kita. Apa yang ada di dalam rumah, supaya kita nggak terjadi pengulangan kata, kita menjawabnya di dalamnya. Nggak kita mengulang lagi, nggak di dalam rumah, enggak. Tapi untuk memudahkan lafaz kita, di dalamnya ada kursi. Apa yang ada di dalam, di depan papan tulis, di depannya. Amamaha, sahih. Amamaha maktabun. Sekarang kita balik. Madza waro'ah. Mana waro'ah? Di belakang. Madza waro'al maktabi. Sahih. Sahih. Waro'ahu kursiyun. Madza alal kitabi alaihi qolamun. Sahih. Alaihi qolamun. Syukran ya abi. Alhamdulillah. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah. Ya ummi, madza fil kitabi? Iya. Aslinya fil kitabi qolamun. Karena kita sudah punya domir mutasil fihi qolamun. Fihi qolamun. Madza amamad diwani, pohon. Sahih. Sajaratun. Sajaratun sahih. Amamahu sajaratun. Itu kalau pertanyaan amama diwan, kembali ke diwannya. Waalaikumsalam. Ya. Syukran ya Umi. Badah, itu adalah madza. Sekarang man. Kalau man berarti manusia. Ya Umi. Man fil baiti. Sahih. Fihi bintun. Man fis sayyarati. Fiha tafi. Fiha waladun. Sahih. Man fis sayyarati fiha waladun. Man alal kursiyyi waladun. Bisa apa saja manusia. Syukran ya Ummi. Badah ya Abi. Man ama maka. Man ama maka. Man amam. Amami ya. Amami siapa? Amami sahibati. Amami sahibatun. Amami sahibati. Madza amamaka? Amami apa? Kursiyun. Nah, ini yang jarang kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Sama seperti bahasa kita, pertanyaan kamu jawabnya saya. Sama seperti pada domir asli, hal anta muslimun? Naam, ana muslimun. Hal ana muslimun? Naam, anta muslimun.
Man, madza amamaka? Amami maktabun. Madza wara'aka? Wara'i kursiyun. Sekarang saya tanya, madza amami? Nah, amamaka maktabun atau kitabun. Ini kan kita hanya sekedar melatih feeling ya, feeling menggunakan jumlah mutasil. Syukran ya Abi. Badah madza fil arabiyah janibah. Janibah. Di samping. Janibah, samping. Nah, udah pernah belum? Belum jarang. Janibah sih. Jarang. Ya. Janibah. Janibah di samping. Nah, janibah. Ya ummi, madza janibaki? Bi madza apa dulu? Madza berarti benda. Janibi kitabun sahih. Coba man janibaka? Nah, janibi sahibun boleh. Di sampingku adalah teman. Kalau di sampingku adalah temanku. Janibi sahibi. Nah, sahibi. Syukran ya ummi. Ba'dah ya abi. Aina baituka? Nah, sahih, baiti Jakarta. Masmuka? Nah, masmuka ismi. Nah, sama seperti yang kita kalau bagaimana kita menanyakan nama? Masmuka. Nah, sebenarnya kan jawabnya langsung Ahmad saja kan boleh ya. Tapi kalau kita menjawab secara utuh berarti harus ismi. Aslinya kan ismun. Kalau nanyanya kepada anta, masmuka ismi Ahmad. Ya Abi. Aina baituka? Jawabnya baiti. Bukan, kan saya ngobrol sama Bapak, di mana rumahmu? Jawabnya ku. Nah, rumahku. Nah, aina baituka? Jawabnya baiti. Nah, baiti fi Jakarta. Nah, baiti. Syukran ya Abi. Kenapa ki? Ki kan anti. Ki itu kalau saya ngobrol sama Bu Haji, aina baituki? Nah, baituki jawabnya baiti. Nah, baiti fi Ciputat. Nah, kalau ka baituka baituki ki. Nah, ismuka ismuki. Haluka haluki. Nah, ka. Kemarin kalau huwa hu, hiya ha, anta ka, anti ki, ana ya sukun. Atau pada suatu saat nanti kita akan ada nun ya sukun juga. Nah, bisa ni. Kalau nahnu. Nah. Ya abi, kaifa haluk ya abi? Alhamdulillah baik. Ya abi, aina zaujatuka? Zaujati fil baiti sahih. Aina waladuka? Wadi? Sahih. Fil madrasati. Nah, syukran. Ya, syukran. Ya abi, kaifa haluk ya abi?
Nah, si Arab. Nah, ya. Alhamdulillah. Ya Abi, aina kita buka? Hah? Kita? Hah? Nah, sahih. Kitabi alal maktabi. Aina jawwaluka? Jawwali. Nah. Fil jaibi. Nah, fil jaibi. Jawwali fil jaibi. Nah, syukran. Alhamdulillah kelihatannya 99,99 sudah menguasai semua ya, Bapak Ibu ya. 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 Nah, kemarin apa namanya? Yang penting susunan yang tidak ada unsur fi'il dan susunan yang ada unsur fi'il. Kita kembangkan dengan berbagai tambahan yang sudah kita lalui, yaitu tambahan dhamir muttasil, kemudian tambahan naat. Nah, tambahan naat. Itu saya ngambil bukunya dari buku Nahwu. Memang takut kerepotan. Ya. Ini adalah buku. Ada kitabun. Ini adalah bukumu. Ini adalah agama. Ada dinun. Ini adalah agamamu. Dinuka. Ini adalah agama kami. Ada dinuna. Ini adalah agama yang lurus. Ada dinun. Nah, boleh kita bilang mustaqim, boleh, tapi boleh kita bilang qayyimun. Nah, hada dinun qayyimun. Nah, hada dinun. Ini adalah kereta. Ada kitorun. Itu adalah kereta. Tilka kitorun. Kereta itu panjang. Al kitoru tawilun. Itu adalah keretamu. Kitorun. Nah, kita kembangkan lagi. Itu adalah pohon. Sajaratun. Tilka sajaratun. Itu adalah pohon yang besar. Ya. Boleh nggak kita mengasih dua khobar? Boleh. Itu adalah pohon yang besar lagi tinggi. Boleh. Tanpa kita ngasih wawu. Dan itu adalah pohon yang besar, asy-syajaratu. Pohon itu besar. Kabiratun, lagi tinggi. Kabiratun. Badas angker apa angker? Nah, jangan angker, tinggi. Aliyatun. Boleh, murtafiatun. Tinggi, angker, banyak ceritanya. Beringin. Serem fil Arabia boleh serem. Mukhifatun. Pakai kha. Mukhifatun. Itu pohon itu besar lagi seram. Nah, kalau kita temukan Allah itu Maha Pengampun. Allahu Ghafurun. Allahu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Ghafurun Rahimun.
Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Nah, polanya sama Bapak Ibu. Makanya contoh-contoh yang ada di papan tulis adalah contoh yang sederhana. Bisa Bapak Ibu kembangkan atau bisa Bapak Ibu cocokkan dengan yang ada di Al-Quran. Allah itu maha mengetahui. Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahu hakimun. Kemarin kan sudah kita mengenal Bapak Ibu ya, susunan yang tidak ada unsur fi'il disebut susunan ismiyah. Susunan ismiyah ini isinya apa? Mubtada dan nah, kalau kita bilang saja mubtadanya yang mana Bapak Ibu? Fajaro. Khobarnya kabiratun. Nah, ini khobar pertama namanya. Yang ini namanya khobar kedua. Bisa. Kalau kita tambahin terus kabirun, mukhifatun, apalagi? Dan mau jatuh misalkan. Dan mau roboh misalkan. Nah, boleh. Nah, ini sebagai tambahan terlepas dari naat yang kemarin. Tapi nggak pakai wawa gitu. Nggak pakai wawu. Nah, kalau kita mau dengan model khobar asani gini, tidak usah menggunakan wawu. Nah, ya abai wa ummahati, al-an nuwasil al-kalam, kita sambung sebagaimana yang ada pada silabus buku Al-Baiki, kita sambung susunan-susunan dasar kita dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sebelum kita masuk ke buku Al-Baiki, kita harus mengenal dulu mudhaf dan mudhaf ilaih, yaitu dua kata yang disandarkan. Nah, atau kalau di bahasa kita itu kata majmuk. Kata majmuk. Kenapa? Kata majmuk. Ketika kita mengatakan pintu dan kelas, kita ingin mengatakan pintu, kelas. Aslinya babun dan faslun aslinya. Aslinya babun faslun. Maka cara membuatnya adalah, nah ini caranya ini. Ada cara. Cara membuatnya adalah, ini kaidahnya, yaitu menjadi yang pertama mudhofnya tidak boleh pakai alif lam. Babul fasli. Nah, babul fasli. Boleh Iya, mudhofun. Nah, ini yang kita kenal dengan yang mana mudhofnya? Ini Bu, mudhofnya. Al-fasli mudhofun ilaih. Nah, kita kasih judul mudhaf wa mudhafun ilaihi. Berbeda nggak ketika kita mengatakan kemarin pintu yang rusak? Beda. Itu kalau kita memberi sifat. Tapi ini kita menyandarkan dengan isem benda yang lain. Pintu, kelas. Boleh mudzakkar ketemu mudzakkar atau mudzakkar ketemu muannas. Madza fil arabiyah? Kunci. Metahun. Mobil sayaratun. Kalau kunci mobil tadinya miftahun. Kemudian mobil sayaratun. Kalau kunci mobil sahih. Miftahus sayyarati. Nah, ini kita mengenal katanya, kita mengenal perubahan katanya. Ya abai wa ummati, sejatinya
mudhaf dan mudhaf ilaih ini juga sama seperti naat. Sejatinya kita masih mengusapkan satu kata. Nah, kalau kita mengatakan mobilnya Ustadz, mobil, sayyarotu. Sayyarotun. Jadi sayyarotun ustadun. Mobilnya Ustadz atau mobil Ustadz, berarti sayyaratul. Nah. Beda nggak ketika kita mengatakan mobil yang baru? Beda. Sayyaratul ustadi. Nah, ini adalah kaidahnya, mudhofnya harus pakai domah awalnya, dasarnya, dan dia tidak boleh menggunakan alif lam. Ini mutlak. Mudhof kalau memang ada alif lam, dia pakai alif lam. Nah, kalau nggak pakai alif lam bagaimana? Contohnya bukunya Muhammad, buku Muhammad. Nah, bukunya Muhammad, berarti Muhammad, Muhammadin. Nah, Muhammadin. Kenapa tidak pakai alif lam? Karena memang Muhammad nggak boleh pakai alif lam. Jadi Muhammadin. Nah, bukunya Mahmud, Mahmudin. Mobilnya Zaid, sayyaratu Zaidin. Hamka apa? Bagaimana menulisnya Hamka? Atau tono gitu misalnya. Iya, nah sama. Kalau tono berarti kan harokatnya seperti ini saja, tun. Nah, tuno berarti ini kan wawu, jadi nggak berubah. Kitabu tono saja, karena memang Hamka apa? Iya, Pak. Nama orang berarti nggak boleh pakai alif lam. Iya, nama orang nggak pakai alif lam. Kita dapatkan banyak memang aslinya nama itu nggak pakai alif lam. Kecuali orang tuanya memang ngasih nama alif lam. Misalkan dia ngasih nama Al-Ghazali, Al-Maghfur, kemudian Al-Ma'ruf. Nah, boleh. Tapi iya. Iya. Ya. Al-Ghazali pakai iin nggak? Pakai apa? Al-Ghazaliin apa Al-Ghazali? Al-Ghazaliyu. Al-Ghazali. Iya. Al-Ghazaliyu. Lumah. Nah, ini yang penting kita pahami yang itu dulu, yang pola apa, yang umumnya, yang dasarnya dulu. Kalau memang dia tidak boleh menggunakan alif lam, maka dia tidak boleh ada alif lam. Mudhofun ilaih itu memang harusnya ada alif lam sewajarnya dan harus berharokat kasroh. Bapak Ibu, ketika kita menyebutkan di dalam i'rab, baik kasroten atau kasroh itu sama, domah dan domaten itu sama. Kaidahnya mudhof, harus diingat, mudhof tidak boleh pakai alif lam. Nah, mudhof tidak boleh pakai alif lam. Ya. Kalau ini, nah ini bagus, pertanyaan bagus Bapak. Ketika kita mengatakan mudhof dan mudhof ilaih, sejatinya kita masih mengatakan satu kata, belum mengatakan susunan. Kalau mubtada dan khobar itu adalah sudah menjadi sebuah susunan. Baik, ketika kita mengatakan pintu itu bagus. Nah, al-babu, pintu itu baru saja. Nah, nanti al-babu
Jadidun, pintu itu baru. Nah, ini sebuah susunan. Tapi ketika kita mengatakan babul fasli, ini kita masih belum mengatakan sejati ya, masih mengatakan satu kata. Pintu saja, meskipun pintunya kelas. Nah, ini bisa susunan, ini kan susunan dasarnya ya, Bapak Ibu ya. Pintu adalah baru. Terus bagaimana ketika kita mengatakan pintu kelas itu baru? Sahih. Nah, menjadi babul fasli jadidun. Babul fasli jadidun. Jadi ketika kita mengatakan idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih, itu kita masih sejatinya masih mengucapkan satu kata yang kita kasih ekor dengan idhofah, dengan mudhofun ilaih. Baik, makanya nilainya terletak ada pada mudhofnya. Contoh, pintu kelas itu baru. Yang baru apanya? Pintu. Ketika kita mengatakan sayyaratul ustadz, mudzakkar atau muannas Bapak Ibu? Muannas. Enggak, maksudnya kita mengatakan satu kata. Ketika kita mengatakan sayyaratul ustadz, ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Nilainya ada pada mobil, karena kita ini lagi ngomongin mobil ustadz itu putih. Yang putih apa? Mobil. Ustadznya hitam ternyata ustadznya. Mobil ustadz itu putih. Nah, ternyata ustadznya ya memang itu. Maka ketika kita mengatakan idhofah, yang nilainya itu ada pada mudhofnya, berarti muannas sama. Ketika kita mengatakan kunci mobil, mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kunci mobil itu hilang. Yang hilang apa? Kuncinya, mobilnya masih ada. Nah, itu yang kita sebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Sekarang ketika kita mengatakan kunci itu baru, al-miftahu jadidun. Kunci mobil itu baru. Miftahus sayyarati jadidun atau jadidatun? Nah, jadi berarti yang baru apanya ini? Nah, yang baru adalah kunci. Nah, sampai di sini bisa sedikit difahami Bapak Ibu. Gampang ya? Gampang. Nah, nggak apa pelan-pelan. Yang seperti ini tidak apa-apa. Bapak Ibu misalkan minta diulang sampai 5 kali, boleh. Ini adalah karena ini memang pondasi ini. Pada materi-materi yang kita pelajari sekarang, kita sudah mulai masuk materi kaidah-kaidah nahwu yang dasar sekali. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah yang kita kembangkan dengan na'at dan kita kembangkan dengan mudhof. Nah, memang banyak sekali para pembelajar pemula yang bingung dengan ini. Tapi kalau kita rasa dengan bahasa kita sudah bisa kelihatan. Saya sebutkan bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebutkan itu mudhof atau na'at. Nah, buku fikih mudhof. Nah, sudah dirasakan? Buku yang hilang na'at. Pohon mangga mudhof. Pohon Bu Haji mudhof. Pohon yang serem. Nah, yang penting sudah kita bisa feeling di bahasa kita dulu. Sekolah yang bagus. Nah, sekolahnya bulurah. Mudhof. Nah, mudhof. Nah, inilah yang kita kenal dengan namanya idhofah. Ketika kita mengatakan baik itu idhofah sekarang ini ataupun na'at kemarin, sejatinya kita masih mengatakan satu kata. Masih belum membuat susunan. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini?
Masing-masing artinya masing-masing. Mudhaf. Mudhof itu apa? Mudhof ilaih itu apa? Iya, mudhafnya itu ini, Bu. Ma makna mudhaf? Tambahan dan yang ditambahkan. Kalau secara bahasa ya, mudhaf itu artinya tambahan dan yang ditambahkan. Nah, supaya kalau dipraktekkan ke itunya memang nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Tapi kita pahami saja. Kata pertama ini kita sebut dengan namanya mudhaf. Yang kedua kita tambah mudhafun ilaih. Nah, ya abai wa umati, kaidah dasarnya mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam. Mudhafun ilaih pakai alif lam dan wajib berharokat kasroh. Ini dihapus ya? Enggak. Ini yang ini aja. Awalnya domah, kaidahnya awalnya domah berarti boleh fathah, boleh kasroh. Sebagaimana isem biasa, ketika kita mengatakan isem itu tidak berharokat domah, kenapa? Kalau nggak kenapa-napa. Kalau nggak kenapa? Seperti ini. Babul fasli jadidun. Nah, babul fasli jadidun. Nah, kalau di depan pintu kelas. Di depan pintu kelas. Nah, ama babi babil fasli. Amama babil fasli. Saya membuka pintu kelas. Nah. Aftahu baba. Babu atau baba? Babal fasli. Ya abai wa umati. Isem kalau tidak kenapa-kenapa berharokat domah. Nah, sudah paten ya? Nggak kenapa-napa berharokat domah. Kenapa berharokat kasroh? Ada mama. Meskipun ini dorof. Kenapa berharokat fathah? Nah, menjadi sebuah objek maf'ul bi. Nah, fasli mudhofun ilaih ini akan selalu berharokat kasroh. Jadi kita sudah mengenal ada dua hal yang menyebabkan isem itu berharokat kasroh. Kalau ketemu harfu jar dan pada posisi sebagai mudhofun ilaih. Nah, cara membuatnya gampang ya, Bapak Ibu ya. Mobilnya Muhammad. Sayyaratu Muhammadin. Nah, ibunya Ustadz. Ummul Ustadi. Nah, kalau tidak kenapa-napa kita harus menyebutkan pakai doma. Mejanya murid. Maktabut tilmidhi atau maktabut talibi. Maktabut talibi. Nah, maktabut talibi. Madza fil arabiyah agama. Din. Allah. Agama Allah. Dinullahi. Madza fil arabiyah kunci. Miftahun. Surga. Kunci surga. Nah, kalau kunci surga jannatu atau jannati? Nah, miftahul jannati. Madza fil arabiyah tiang. Tiang imadun imadun. Kalau tiang apa ini? Tiang kelas, tiang masjid misalkan. Imadul masjidi. Nah,
Kalau tiang agama imaduddin. Kalau imam imamun. Salat imam salat imamus sholati. Nah, ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Kalau di bahasa kita itu namanya kata majmuk. Nah, kata majmuk. Aslinya dhammah. Nah, harus diingat Bapak Ibu, aslinya adalah dhammah. Dan ketika kita mengatakan dua kata ini, sejatinya kita masih mengatakan satu. Masih mengatakan pintu, masih mengatakan kunci, masih mengatakan mobil, masih mengatakan kitab. Naftah Alkitab. Ya, silakan Bapak Ibu. Minum dulu Pak. Ya. Minum. Minum Pak. Ya karena keadaannya, karena sesuai keadaannya kan kemarin apa yang menjadikan ism itu berharokat kasroh kalau ketemu harful jar. Kemudian apa yang menjadikan ism itu berharokat fathah pada posisi sebagai objek. Setelah ini kita kembangkan dengan susunan dasar ya Bapak Ibu ya. Susunan dasar masih ingat ya? Tentu masih ingat kan? Ya. Dihapus, ditulis. Ditulis dulu. Ya, silakan ditulis. Ya. Memang ditulis itu lebih mantap. Lebih apa namanya? Lebih melekat di Kalau saya tulis sampai jam 10 ditulis saja saya. Iya. Iya. Jadi memang bisa jadi apa namanya, metode-metode pengajaran zaman dulu itu memang lebih masih ada yang relevan sampai sekarang. Ketika Imam Ghazali mengatakan al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Nah, Imam Ghazali bilang ilmu itu bagaikan buruan, bagaikan kijang, dan apa namanya, tulisan itu bagaikan ikatannya. Nah, ini ketika mengajar di pesantren dulu itu ada sebuah penelitian, ada kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4 itu kelas 1 SMA, kelas 5 itu kelas 2 SMA. Dengan pelajaran yang sama, pelajaran mahfuzat, itu kita diwajibkan untuk menghafal apa namanya, syair-syair Imam Syafi'i. Yang kelas 4 ini dia nggak dikasih buku, tidak ada buku pegangan, nggak ada kitab gini, nggak ada diktat ini, nggak ada. Tetapi setiap kali ustadz masuk, setiap kali mudaris masuk, satu pertemuan memberi syair, kemudian dicatat. Nah, kemudian yang kelas 5 ini dikasih buku. Ya udah, ustadznya ngajar, diterangkan di buku. Nggak nyatet, cuman gini dibaca buku. Nah, ternyata kira-kira yang bagus hasil ujiannya yang mana Bapak? Yang kelas 4. Nah, jelas yang kelas 4. Iya, tapi Pak Hamka nyetirnya di rumah ya Pak Ji ya? Iya, di foto dulu tadi di rumah dicetak nggak apa. Nah, itu adalah memang kekuatan menulis itu adalah menguatkan apa yang kita pahami. Perlancar juga Ustaz. Jadi dengan latihan menulis itu. Enak Iya. Nggak apa, daripada sampai 9:30 mending di rumah aja.
Hmm. Tapi Bapak Ibu sudah bisa dirasa ya antara perbedaan naat dan idhofah. Naat dan idhofah. Naat dan idhofah. Sama-sama masih mengatakan satu kata. Tapi kalau naat ini, naat yang kemarin, yaitu kita kasih sifat. Kita kasih gandengan sifat. Masih belum membentuk susunan ya. Apa ya? Sama juga idhofah juga masih satu kata, tapi kita gandeng dengan isem yang lain. Atau kita khususkan dengan isem yang lain. Ini mobilnya Ustadz belum. Oh, enggak Ibu, ini maksudnya ini kan aslinya kan gini, saya rotun, afan, aslinya kan saya rotun. Cara membuatnya maksudnya, yang di kiri kan kata aslinya Ibu ya, mobil Ustadz. Nah, cara membuatnya saya rotul Ustadzi. Sama yang di kanan ini maksudnya adalah ucapan aslinya, maksudnya ucapan babun faslun, kan nggak mungkin kita mengatakan pintu kelas, kita bilang babun faslun. Nah, nanti malaikat juga nggak paham, nggak bisa nyatet. Babun faslun, caranya membuat untuk kita mengatakan iya, ini aslinya, ini dasarnya, ini betul dasarnya. Kita mengatakan pintu kelas babun faslun. Nah, ternyata cara ini tidak tepat. Caranya adalah babul fasli. Ketika kita mengatakan kunci mobil, memang aslinya miftahun sayyaratun. Nah, maka menjadi miftahus sayyarati. Kita mengatakan mobil ustadz, sayyarotun ustadun, menjadi sayyaratul ustadi. Nah, ini semua memungkinkan menggunakan alif lam. Kalau nggak memungkinkan alif lam, misalkan nama orang menjadi kita Abu Muhammadin. Nah, seperti kemarin yang ada di buku LBIK Provinsi Jakarta, apa ibu kota Indonesia. Nah, Asimatu Indonesia. Nah, Asimatu karena tidak Indonesia enggak nama negara Indonesia tidak menggunakan alif lam. Asimatu Indonesia. Nah, Indonesia. Nah, mudhofnya yang mana Bapak Ibu? Nah, Asimatu. Mudhof ilainya ibu kota Indonesia atau ibu kota yang Indonesia? Ibu kota Indonesia. Kalau ibu kota yang bagus, Asimatun Jamilatun. Nah, Asimatun Jamilatun. Iya, dihapus. Udah mau dihapus nih. Ya. Nah, khusus Pak Haji nulisnya di rumah aja nggak apa-apa.
Haja. Ya abai wa ummati, kita akan selalu ulang ya yang seperti ini ya, karena ini akan kita kembangkan terus. Nah, ketika kita mengatakan hadza waladun, ini adalah anak, jadi adalah seorang anak laki-laki. Ini adalah seorang anak. Nah, kita kembangkan dengan idhofah. Ini adalah anak laki. Tentu masih ingat ya pelajaran yang kemarin ya, sebelum kita masuk. Kalau ini adalah anak lakimu, hadza waladuka. Kalau ini adalah anak laki yang pintar, hadza waladun mahdur. Sekarang kita kembangkan dengan judul kita yang baru, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Hadza waladun. Ini adalah anak lakinya ustazah. Baik. Hadza. Ya. Apa? Hadza. Hadza waladul ustaz, anaknya ustazah. Nah, waladul ustazati. Dalam kaidah mudhaf dan mudhaf ilaih boleh mudhaf mudzakkar ketemu muannas boleh, atau sebaliknya. Nah, kemudian ini adalah anak perempuan. Hadihi bintun. Nah, hadihi bintun. Ini adalah anak perempuannya Ustadz. Hadihi. Hadihi. Bintul Ustadi sahih. Hadihi. Bintul Ustadi ini adalah anak perempuannya Ustadz. Nah, berarti ini laki atau perempuan nih? Laki. Kita ngomongin anak laki. Ini laki atau perempuan? Perempuan. Bintul Ustadi. Karena sudah jelas hadihi. Ini adalah mobil. Hi sayyaratun. Hadihi sayyar. Ini adalah mobilnya direktur. Hadihi sayyaratul mudiri. Hadihi sayyaratul mudiri. Ini adalah HP. Hadza jawalun. Ini adalah HP-nya ibu. Hadza jawalul ummi. Hadza jawalul ummi. Ini adalah petunjuk. Hadza hadyun. Hadyun boleh hadyun, boleh hidayatun. Ini iya, boleh hidayah. Ini adalah petunjuk Muhammad. Hadza hadyu Muhammadin. Hadyu Muhammadin. Hadyun. Boleh kita karena di lafadz
di Bapak Ibu sudah pernah membahas tentang masdar? Iya. Masdar isem yang mengambil dari fi'il. Isem abstrak yang mengambil dari isem fi'il. Ketika kita mengatakan menolong menjadi pertolongan, mengetahui pengetahuan, menunjukkan petunjuk, melihat penglihatan. Ini adalah kita sebut dengan namanya masdar. Insya Allah akan kita bahas ya pada bab sorof beberapa pertemuan nanti. Kita selingi. Bentuk pola yang kedua, oh ya tentu kita masih ingat kelompok yang pertama ini jumlah fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah. Kenapa ismiyah? Iya, tidak ada pertama, tidak ada unsur fi'il, atau disebutkan di awalnya adalah isem atau mubtada, dan isem di awal jumlah disebut mubtada. Nah, kalimat yang menerangkan pernyataan pertama atau mubtada disebut khabar. Anak laki itu pandai. Anak laki itu pandai. Anak lakinya ustazah itu pandai. Nah, sahih. Waladul waladul ustazati, anak lakinya ustazah itu pandai. Waladul ustazati mahirun. Waladul ustazati mahirun. Nah, Bang pandai. Enggak, anaknya ustazah itu yang pandai. Salah ngomong berarti. Anaknya ustazah itu atau anaknya ustazah adalah pandai. Waladul ustazati mahirun itu mahirotun. Mahirun. Karena kita sedang ngomongin walad. Sejatinya adalah kita masih menggunakan walad. Bapak Ibu, al-waladu mahirun. Mubtada'nya yang mana? Khabarnya mahirun. Sama. Waladul ustazati mahirun. Mubtada'nya mana? Waladul ustazah. Nah, masih sejatinya masih mengatakan satu kata. Yang mana, Bu? Oh, ini. Oh, itu nanti pembahasan nahwu sebelum saya lulus. Ya, itu ya boleh ya Bapak Ibu, boleh. Nah, ketika kita nanti memang ada ketika kita mengatakan ini ya, contoh yang ini ya mungkin ya. Al-alif mubtada'nya al-walad, khabarnya bisayaroh. Kan kita suka membalikan apa namanya? Pernyataan. Di dalam mobil ada anak laki. Saya roti waladun. Nah, mubtada'nya yang mana Bapak Ibu kalau begini? Tetap mubtada'nya adalah waladun. Nanti ini ada pada bab kaidah nahwu, mubtada'nya menjadi muakhar. Nah, iya. Nah, makanya ini kan enggak kita kasih contoh yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Karena ini memang nahwu dulu ketika kita di pesantren belajarnya paling terakhir ini. Namanya mubtada' muakhar. Tapi kita sudah bisa mempraktikkan dulu yang penting ya. Yang penting kan sudah bisa mempraktikkan. Nah, ini mubtada'nya menjadi mubtada' muakhar Bu namanya. Tetap ini disebut mubtada'. Padahal dasarnya definisinya kita mengatakan mubtada' itu isem di awal jumlah. Nah, takutnya Ibu bingung lagi. Lah kemarin udah di depan yang di belakang. Ya, nggak apa-apa karena ada yang tanya ya, Ibu. Mubtada'nya tetap ini mubtada'.
Meskipun di belakang. Saya juga nggak ngerti, Ustaz. Iya. Iya. Mubtada'nya tetap yang ini. Cuman namanya mubtada muakhar namanya. Mubtada dan khobarnya mana? Fi sayyarah. Nah, nanti ya namanya khobar muqaddam ya, khobar muqaddam. Khobar yang ditaruh di depan. Ya. Tapi kan yang paling penting itu adalah kita sudah bisa mempraktekkan. Di atas meja ada buku. Alal maktabi kitabun. Buku itu ada di atas meja. Al-kitabu al maktabi. Kita mengetahui kaidah itu sedikit saja Bapak Ibu ya. Kayaknya sudah enggak waktunya ya. Cuma dikit aja, asal tahu saja. Nah, sekedar tahu saja. Yang penting kita bisa praktek saja. Al bintu mahiratun. Anak perempuan itu pandai. Sudah utuh nih Bapak Ibu. Jumlah ismiyah amfiliyah. Ya. Mubtada'nya bintu mahiratun. Anak perempuannya Ustadz itu pandai. Bintul Ustadi mahir ya. Yang pandai siapa? Nah, anak perempuannya mahirotun. Kenapa mahirotun? Nah, karena kita masih bintun sama tadi mubtada khobar. Kalau ketika kita mengatakan bintul ustadzi mahirotun, mubtadanya bintul ustadzi, mubtada khobarnya mahirotun. Yang ketiga, anak laki-laki ada di dalam mobil. Al-waladu fis sayyarati. Anak lakinya ustazah, waladul ustazi fis sayyarati. Anak lakinya ustazah ada di mobil ustadz. Di sayyaratil ustazi. Anak lakinya ustazah ada di mobil direktur. Waladul ustazi fi sayyaratil mudiri. Nah, fi sayyaratil mudiri. Yang mau dimudhafkan yang mana Bapak Ibu? Dua-duanya atau satu? Dua-duanya. Dua-duanya aja ya. Anak lakinya ustazah, waladul ustazati fi di mobil direktur. Fi sayyaratil mudir. Fi sayyaratil mudir. Yang mana? Mudir pakai alif lam. Fi sayyaratil mudiri. Kalau sayyarah, kenapa enggak pakai alif lam, Bapak Ibu? Karena kita kenapa enggak pakai alif lam? Karena Mudhaf. Limadza bil kasrah? karena Nah, fi. Nah, mudiri limadza bil kasrah? Nah, sahih. Waladul ustadzati limadza bil kasrah? Ilai. Waladu kenapa pakai dhammah? Karena enggak kenapa-napa. Ya, mudhaf karena enggak kenapa-kenapa. Nah, karena kenapa-kenapa. Pada zahabal. Bapak Ibu, pada kelompok kedua ini kita temukan ada unsur fi'il. Zahabal waladu, ada fi'ilnya enggak? Ada. Ai fi'ilin zahaba, fi'il zahaba. Ai fi'il madhi. Ya drusul waladu, ai fi'ilin
mudhari yadrusu. Unsur al-walada fil amr. Unsur nasara yansuru unsur. Tolonglah anak itu. Dhahabal waladu, ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'ilnya mana ini? Iya, fa'ilnya anta. Nah, kaidah kemarin fi'il amr itu fa'ilnya anta. Al-walad kenapa pakai fathah? Objek. Tolong tuh anak itu tuh. Nah, objeknya mana? Anak. Nah, saya menolong anak, objeknya anak. Saya menolong anak laki itu, anak itu. Tolonglah anak itu. Anak itu. Nah, kalau unsur berarti fa'ilnya anta. Berarti tadi ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Dhahaba al-waladu, anak laki-laki itu pergi. Kalau anaknya ustazah itu pergi. Dhahaba sahih. Dhahaba waladul ustazi. Yang pergi siapa? Anaknya. Iya. Ya. Makanya dhahaba waladul udras. Nah, dhahaba waladul ustaz. Perlu diketahui Bapak Ibu, susunan itu wajib ketika ada fi'il dan fa'il. Objeknya tidak menjadi syarat. Anaknya ustadz, anak laki itu sedang belajar. Yadrusu al-waladu. Nah, yadrusu al-waladu. Anaknya ustazah sedang belajar. Yadrusu waladul ustazati. Kembali ke kaidah awal, ada fi'il, ada fi'ilnya ini, fa'ilnya al-waladu. Kalau ketika kita mengatakan fi'ilnya mana Bapak Ibu? Dhahaba. Fa'ilnya waladul ustazati. Fa'ilnya adalah idhofah atau fa'ilnya boleh dikatakan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, yadrusu fi'ilnya, fa'ilnya waladul ustazati. Tolong tuh anak itu, unsur al-walada. Tolong anaknya ustadz, anaknya ustazah. Unsur waladal ustazati. Nah, unsur waladal ustazati. Tolong anaknya ustazah. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu? Belum. Yang lain sudah keluar ya? Karena muridnya dikit kan. Kita cuma 2 katanya. Yang itu, karena kan subjek Ibu, kan belajar. Siapa yang belajar di sini? Pada posisi ini sebagai subjek. Kalau pada posisi ini sebagai objek. Anak laki-laki itu sedang belajar. Siapa yang belajar? Anak laki-laki. Pak Rufi, tolonglah anak itu. Anak itu pangkatnya sebagai objek. Kalau tadi anak laki-laki itu sedang belajar. Yang belajar anak laki-laki, berarti sebagai subjek. Pak Rufi, tolong anak itu tuh. Anak itu sebagai objek. Unsur. Nah, unsur. Iya, unsur fi'il amr. Enggak, unsur saja. Nah, aslinya ini aslinya ya Bapak Ibu ya.
Kan nanti memang ada perubahan lafal ketika sukun ketemu sukun di dalam cara penulisan dan pengucapan bahasa Arab nanti akan menjadi unsuri. Tapi sementara kita pakai sukun saja dulu Bapak Ibu supaya menguatkan bahwasanya fi'il amr itu tandanya pakai sukun. Baik, naftah alkitab min al-baiki ya abai wa ummahati. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari ya abai jamak umun mana umun ibu, jamaknya ada isim jamak. Nanti awalnya kita mengenal isim itu pembagian mudzakar dan muannas. Nanti kita juga mengenal isim itu dibagi mufrad dan jamak. Nah, jamak umun menjadi ummahatun. Kalau satu ibu banyak ibu ummahat. Kalau satu bapak abun. Kalau bapak-bapak abaun. 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 Kalau jamak madza fil arabiyah buku. Buku-buku kutubun. Nah, jamak ini enggak beraturan. Kalau kita enak ya tinggal ngulang aja. Orang banyak orang-orang. Kalau kucing ya kucing-kucing. Teman-teman. Tapi bahasa Arab nggak bisa gitu. Umul nggak bisa. Nah, inilah sama bahasa Inggris juga sama kan, tinggal nambahin S saja jadi lebih enak lagi malahan. Iya. Kalau bahasa Arab enggak, ada jamak taksir. Ada jamak taksir itu memang harus seperti ini. Maktabun makatibu. Nah, dan itu memang kita mengetahuinya dari mana? Ya, kita banyak mendengar, membaca hal-hal yang berbahasa Arab. Faslun, fusulun. Umati berarti ibu-ibuku. Abai, ummi. Nah. Umun. Terus ada juga jamak yang gampang memang, jamak salim namanya, jamak salim. Seperti muslimun. Nah, kalau itu bisa dipola, muslimuna, kafirun, kafiruna. Ada mudzakarnya dan ada muannasnya. Muslimatun, muslimatun. Nah, itu kita ngambilnya biasanya dari ismul fa'il. Kalau kita nanti memperdalam ilmu sharaf. Pada jamak salim di mudzakarnya dan di muannasnya. Kenapa? Mufrad. Nah, mufrad. Kalau pembagian isem kan dari sudut yang kita praktekkan selama ini, isem dibagi mudzakar dan muannas. Nanti juga isem menjadi mufrad dan jamak. Mufrad itu tunggal dan jamak. Karena memang ada pembahasan tunggal dan jamak di bahasa Arab itu ada pembahasan. Karena tadi tidak seperti di bahasa kita. Kalau bahasa kita kan tinggal ngulang saja. Buku ya buku-buku. Sekolah ya sekolah-sekolah. Orang ya orang-orang. Nah, tapi kalau di bahasa Arab nggak bisa gitu. Harus ada jamaknya. Nah, tadi abai berarti kalau bapak-bapakku tadi kan itu. Abai, yang kemarin ku. Tambahin ya. Ibu-ibuku ummahati.
bukuku. Kutubi. Mata fil arabiyah bulpen. Bulpenku. Kolami. Jamaknya bulpen. Aklamun. Nggak bisa ditebak. Iya. Nah, atau sebenarnya nggak perlu dihafal ya Bapak Ibu ya. Cukup ada daftarnya, kita baca berkali-kali saja. Iya. Ada daftar jamak. Naftah Alkitab min al-Baiti fi Safhah Al-Wahidah wal Arba'in 41. Fisayyaroti. Nah, itu ada yang ngantuk gitu, yang ngantuk itu. Yang betul adalah fisayyaroti atau fisayyarotu. Nah, sudah jelas, sudah paten ya Pak Haji ya. Kalau setelah hafujar itu berarti apa? Kasroh. Nah, fisayyaroti. Berarti kita sudah bisa mengoreksi nih fisayyaroti. Nah, ya, judulnya adalah di dalam mobil. Ali Yusuf, hadza syari'un kabirun. Nah, kalau kita terjemahkan, ini jalan yang besar. Ini jalan yang besar. Jalan yang besar. Nah, naatnya jalan yang besar. Masmuhu. Nah, apa namanya? Nah, hadza syari'u Sudirman. Nah, baik. Bapak Ibu sudah bisa merasakan bedanya atas sama bawah. Kalau yang di atas itu adalah naat, yang di bawah adalah jalan yang Sudirman tuh jalan Sudirman. Nah, berarti idhofah mudhof. Nah, ini yang kita cocokkan dengan apa yang kita pelajari. Jalan Sudirman. Kalau ini adalah jalan. Hadza syari'u Sudirman. Nah, hadza syari'un. Nah, ini adalah jalan saja. Nah, susunan dasarnya adalah hadza syari'un. Nah, ini adalah jalan. Bentuk yang diucapkan Khalid itu adalah bentuk mudhaf dan mudhaf ilai syari'u Sudirman. Unzur. Nah, itu ada salah ketik lagi itu. Funduko harusnya. Funduko. Limadha bil fathah? Objek. Lihat tuh hotel Syahid. Nah, hotel yang Syahid atau hotel Pak Syahid? Nah, mungkin yang punya namanya Pak Syahid kali ya? Iya. Iya. Hotel, ya, funduko. Nah, salah ketik. Fathah. Limadha bil fathah? Nah, subjek. Nah, itu bentuk pola naat atau idhofah? Idhofah. Hotel Syahid. Enggak hotel yang Syahid kan ya, hotel Syahid. Ama mana? Nah, ama mana? Nah, sejatinya juga kita memang belum bahas. Sejatinya ketika kita mengatakan dhamir mutasil itu juga sudah masuk kaidah mudhaf dan mudhaf ilai. Ketika kita mengatakan kita buka, sama juga kitabun anta. Jadi kita buka. Fi'lan. Nah, mana fi'lan? Betul atau tepat? Tepat. Nah, tepat, betul. Hadza fundukun kabirun. Ini adalah hotel. Nah, bagaimana kita mengatakan dasarnya ini adalah hotel? Hadza fundukun. Ini adalah hotel yang besar. Hadza fundukun kabir. Ini adalah hotel yang kecil. Nah, ya Ali, hajaztu lakum ghurfatan. Nah, Bapak Ibu di situ kira-kira ada unsur fi'il apa enggak? Ada.
Ada. Yang mana unsur fi'ilnya? Nah, hajaza yahjuzu. Hajaz ay fi'lun hadza madhi, domirnya tu. Tu apa tu? Saya. Ana. Artinya memesan. Nah, hajaz tu saya memesan. Lakum untukmu. Ghurfatan berarti sebuah kamar. Sebuah. Nah, kenapa? Ali. Nah, saya sudah pesankan untukmu sebuah kamar. Ghurfatan limadza bil fathah, Ibu? Objek. Nah. Lakum. Nah, ini la ini belum kita bahas ya, Bapak Ibu ya. La itu untuk. La ini aslinya kan laka ya, karena memang budaya di Indonesia ini kalau merasa dia dihormatin kan kita menggunakan antum. Nah, karena sebenarnya ini hanya budaya di. Iya, memang aslinya betulnya untuk kalian memang betulnya. Secara kaidah di Arab pun nggak ada sebenarnya ngomong antum, itu nggak ada. Antum maksudnya anta ya anta. Antum itu untuk orang banyak. Makanya ketika kita berdoa pun, ketika kita mengatakan Allahumma anta Rabbana la ilaha illa anta. Sama dalam riwayat pun sahabat pun selalu mengatakan kepada Nabi pun, memanggil Nabi juga anta Rasulullah. Nah, bukan antum. Nah, ini hanya kebiasaan di apa namanya? Di Indonesia aja. Nah, ya, kearifan lokal. Iya. Nah, terima kasih yang banyak. Nah. Hajaza yahjuzu. Nah, yahjuzu. Hajaza. Yang mana? Ada. Nah, ya abai wa umadi ghurfatan limadza bil fathah. Ya, objek. Memesan untukmu. Nah, kalau di susunan kita kan, kalau di susunan kita, susunan gampangnya hajaztu ghurfatan lakum. Nah, kalau Bapak Ibu bingungnya, susunannya seperti itu saja. Objeknya seolah-olah ditaruh paling belakang. Syukran. Terima kasih untukmu. Ya Khalid. Nah, tadi yang hajazu tadi sudah bisa difahami Bapak Ibu. Kenapa tuh? Ana. Ai fi'lun hadza fi'l madhi. Saya sudah memesan. Sudah saya pesankan untukmu sebuah kamar. Syukran laka ya Khalid. Kemudian jawabannya afwan. Laka bagimu. Untukmu. Ada la ya Bapak Ibu ya. La yang nyambung dengan domir mutasil. Kalau baginya, bagi Ahmad, lahu. Kalau bagi Fatimah, laha. Kalau bagimu, laka. Bagi kalian, lakum. Bagimu, laki. Bagiku, li. Dia otomatis ngikut kasroh. Li. Bukan asli. Nah, li. Nah, kenapa? Enggak, li saja li. Iya. Li aslinya li. Aslinya memang li. Wujud aslinya itu lam, namanya lam. Lamut tamlik namanya. Lam li aslinya li. Li. Kalau untukku li, untuk kami. Lana. Nah, lana. Tadi untuknya Ahmad lahu. Untuk Fatimah laha. Untukmu laka. Untukmu laki. Untukku li. Untuk kami lana. Nah, li ini berarti ingda. Sama arti insya Allah besok kita bahas Bapak Ibu. Ini memang suka kelewat ini antara li dan ingda. Ini fungsinya sama seperti harful jar.
cara pakainya, cara polanya juga sama. Harfu jar. Nah, harfu jar. Nah, li atau indi boleh. Boleh kita bilang li atau boleh kita bilang ingda. Nah, ingda. Baik. Ma rukmul ghurfati? Nah. Nah. Nah, nomor berapa? Nah, memang sering juga dipakai ma, meskipun nanti ada kam. Boleh bilang kam, boleh bilang ma. Kam, mana kam? Berapa? Juga boleh bilang ma, juga boleh. Memang kebiasaan di sana. Rokmu khamsin. Nomor khamsin, mana khamsin? Nah, ya 50. Nah, 50. Wahia, dan dia ini kembali ke siapa? Wahia aman. Ah, ghurfa muannas juga. Fid dauril khamis. Di lantai 5. Di lantai yang kelima. Nah, daur itu lantai. Ad-daur lantai yang kelima. Ini belum kita bahas Bapak Ibu masalah nomor yang berurutan, ada nomor hitungan dan ada nomor yang berurutan. Kita lewat. Syukron laka ya Khalid. Jawabannya afwan. Kita latihan melafalkan Bapak Ibu. Tadribat. Nah, tadribat yang latihan mengisi titik-titik itu bisa sendiri ya, Bu ya. Gampang ya? Tadribat. Hadza syari'u Sudirman. Hadza syari'u Tamrin. Hadza syari'u Imam Bonjol. Hadza syari'u Jatinegara. Hadza syari'u Mas Mansur. Hadza syari'u Ahmad Yani. Nah, itu susunannya semua berbentuk mudhof dan mudhof ilaih. Hanya karena mudhof ilaihnya tidak boleh pakai alif lam. Unzur funduqa Indonesia. Undur funduqa syahid. Undur amanahna. Undur funduqa Borobudur. Undur funduqa Sultan. Undur funduqa Sabang. Nah, jadi Bapak Ibu ketika kita menulis sesuatu yang tidak ada di lafadz Arab atau ajam itu bebas ya, ajam itu bebas seperti Borobudur, nah, bebas, tidak ada kaidahnya. Iya, objek Bapak. Nah, itu salah ketik. Tapi nahtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Semoga menjadi pahala kebaikan dan keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walitu alaikum walastu bikharikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.